Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Bapak-bapak atau sahabat-sahabat sekalian, para peserta ta'lim pada sore hari ini yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada sore hari ini kita semua, khususnya yang sempat hadir di majelis ini, masih tetap mendapatkan limpahan rahmat, karunia, dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat Allah yang sangat luar biasa yaitu adalah nikmat keimanan dan keislaman. Berikutnya, Allah masih memberikan nikmatnya juga berupa kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melakukan ketaatan. Sumber ketaatan itu ada 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri minkum. Insyaallah, mudah-mudahan kehadiran kita ini merupakan bukti ketaatan kita kepada tiga sumber yang memang pantas kita untuk taati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita, meridhoi seluruh keluarga kita, meridhoi seluruh sahabat-sahabat kita, terutama sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang seiman dan seperjuangan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, kita telah mengkaji satu tema atau pokok bahasan di dalam taklim ini, yakni tentang ma'rifatullah. Bagaimana cara kita ma'rifatullah atau mengenal Allah sudah kita sampaikan. Ya, ada dengan pertama mengenal diri sendiri, kemudian mengenal ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Selanjutnya kita mengenal Allah melalui ayat-ayat Qur'aniyah tertulis, dan ditambah lagi kita mengenal Allah melalui asma wa sifatnya. Jadi Allah itu memiliki nama-nama terpuji dan sifat-sifatnya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Itu beberapa langkah atau cara kita untuk mengenal Allah. Sudah kita terangkan pada kajian yang lalu. Bapak-bapak sekalian, mengenal Allah dengan mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, itu memang penting.
penting. Karena temanya saja ma'rifatullah. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar mengenal Allah atau ma'rifatullah. Apa itu? Bagaimana sikap kita setelah kita mengenal Allah itu, bagaimana kita bersikap memperlakukan Allah. Ya. Bagaimana kita istilahnya memposisikan Allah setelah kita kenal. Ya, ini yang sulit ini. Sebab kalau orang ditanya, orang semua itu kenal Allah, ditanya, oh semua mulai dari anak kecil sampai kenal Allah. Cuman mengenal Allah toh, tapi tidak takut kepada Allah. Ini yang jadi soal. Dia percaya kepada Allah, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah. Jadi kira-kira pembahasan kita pada malam hari ini ya adalah sikap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bermakrifat, kita sudah mengenal, cuman kita bagaimana kita bersikap terhadap Allah, terutama terhadap aturan-aturannya yang telah diberikan kepada kita berupa wahyu Al-Qur'an. Jadi itu sekarang yang kita bahas ya. Untuk membahas ini kita akan mengkaji ayat yang dibaca tadi itu. Surat berapa tadi Pak Heri? Coba langsung dibacakan. Lillahi ma fis samawati, kalau tidak salah tadi ya. Lillahi ya. Lillahi ma fis samawati. Terus lillahi ma fis samawati, ada wamaknya ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus wa in tubdu ma fi anfusikum terus au tukhfuhu yuhasibukum ya, yuhasibukum bihillah. Yuhasibukum bihillah ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terus wallahu ala kulli syai'in qadirun. Surat kedua ya, Quran surat kedua ayat 284, hampir terakhir. Jadi temanya tadi ini sikap orang-orang beriman terhadap Allah. Kalau kita ditanya, sudah berimankah sampean kepada Allah? Pasti kita ngomong, sudah.
Terus bagaimana sikap yang benar bagi orang-orang beriman itu? Bersikap terhadap Allah, bersikap terhadap keputusan dan aturan Allah. Ya, ini yang perlu diperjelas. Nah, maka ayat ini nanti salah satu di antaranya akan memperjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi artinya apa? Lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Mafi, apa yang ada, apa yang ada di, apa yang ada di. Ini kadang-kadang diartikan di dalam, kadang dia. As-samawati, apa yang ada di langit, itu milik Allah. Wa ma fis samawati, dan juga apa yang ada. Wa ma fil ardi, dan juga apa yang ada di bumi. Ya, ini kita tahu apa isinya bumi itu ya. Kalau garis besarnya itu ya udara, air, tanah. Secara singkat, tapi banyak lagi tuh ya. Wa in tubdu, artinya apa? Wa in, jika, apabila, tubdu, kamu menyatakan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu. Anfusikum itu bisa diartikan diri, tapi ini maksud hati. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam dirimu, yang dalam hatimu, autuhpuhu, atau kamu menyembunyikannya, ya. Yuhasibakum bihillah, kamu akan dihisab, ya. Kamu akan diperhitungkan bihi, dengan apa yang kamu sembunyikan itu, Allahi, oleh Allah. Akan dihisab kalian. Ya, kalian akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan. Karena kan Allah itu tidak ada yang tersembunyi ya, tidak ada ya. Fayaghfiru, Allah akan memberi ampunan, atau Allah akan mengampuni liman, kepada orang, yasha'u, yang dia kehendaki. Tetapi Allah juga bisa menyiksa, wa yu'adzibu, akan menyiksa, mengadab mayyasha. Di sini ada yang kurang ya. Ya, mayyasha. Ya. Ada tertinggal tadi. Allah berhak mengampuni hamba-hambanya yang ia kehendaki. Allah juga berhak untuk mengadab hamba-hambanya yang ia kehendaki. Karena Allah itu wallahu ala kulli syai'in, Allah itu ala kulli, terhadap segala, syai'in, sesuatu, qadirun, sanggup, kuasa. Jadi Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Apa kira-kira yang menjadi inti dari ayat ini? Kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan Allah, bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita memposisikan diri terhadap Allah. Sebagai bukti ma'rifah kita kepada Allah, sebagai bukti juga keimanan kita kepada ya. Supaya kita tidak hanya percaya tok, tapi tidak takut. Kan kalau ditanya orang Islam Indonesia, sampean percaya kepada Allah, percaya, beriman sampean, beriman. Tapi nggak takut, nggak malu juga. Nggak ada tiga berarti ya, paling tidak. Ya di sini. Inilah intinya di sini. Intinya di sini. Ini intinya ini. Apa yang kamu nyatakan, yang kamu nampakkan di dalam hatimu, kan urusan hati ini yang tahu kan hanya diri kita sendiri ya kan? Kita ini jelek apa baik kan diri kita sendiri yang tahu. Kita ini banyak dosa, banyak salah, diri kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak bakalan tahu. Yang tahu
diri kita sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan kurangnya, tapi ada yang lebih tahu, yaitu Allah. Ini. Jika kamu menampakkan, menyatakan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hatimu, ya, apa yang dalam hati itu misalnya ya pahala, dosa, amal kebaikan dia. Ataupun sekalipun kamu menyembunyikannya supaya orang ditutup rapat-rapat kejelekan kita ini ya. Soalnya kan manusia sekarang itu jelek tapi ngaku baik, Mas Heri. Banyak kan sekarang kayak gitu ya. Banyak orang jelek sekarang jahat tapi ngaku baik. Kalau kata Alhamdulillah ya, kadang bahkan di jamaah kita itu dia pelaku pura-pura jadi korban. Ya itu sekarang kan begitu. Pelaku katanya jadi korban. Iya, jadi maling teriak lagi itu dia. Ini itu. Orang yang beriman yang punya makrifat kepada Allah enggak mau melakukan itu karena dia tahu apa yang saya nampakkan yang ada di dalam diri saya, dalam hati ini, ataupun saya sembunyikan, yuhasibakum bihillah. Ini penting ini. Yuhasibakum bihillah. Ya. Ini ada yang namanya itu salah satu, seperti kalau kita sholat ini butuh sekali yang namanya sifat muraqabah. Apa Mas Heri artinya muraqabah? Kalau ini hilang dalam kehidupan kita, dalam sholat, maka sholat kita nggak ada artinya apa-apa kalau hilang ini. Kita hidup di dunia ini sebagai orang, kalau hilang sifat muraqabah ini salah satu sikap kita lah, nggak ada apa-apanya kita. Apa artinya muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah itu maha melihat, maha tahu, maha mendengar, yang nyata, yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Jadi kalau ini orang sudah nggak ada gini, ya udah. Orang tuh ngerti nek nyolong itu ya nggak baik, ya. Berbohong itu nggak baik, ngerti semua orang. Ya. Anak kecil aja sudah ngerti itu, kok jelek itu. Tapi kenapa kok dia suka melakukan itu? Saya, iya hilang ini. Merasa diawasi oleh Allah itu nggak muncul, hilang. Misalnya Pak Ihsan mandor, suruh ngawasin proyek sampean satu mandor. Pak Askan ya. Sampean mandor, diberi tugas sama personal jadi mandor, ngawasin proyek ini. Itu kalau karyawan pekerjanya itu merasa bahwa Pak siapa? Pak Hasan ada di dekatnya sampingnya, pasti pekerjaannya baik karena merasa diawasi. Tapi kalau perasaan hilang, oh Pak Hasan awal ada Pak Hasan, nanti artinya ya apa saja yang mau dikerjakan bisa disjungkir balik, nggak ada yang ngawasi. Jadi dalam hidup ini kalau kita sudah punya perasaan tidak ada yang ngawasi, cuman takutnya sama orang, ya bisa juga. Ini sikap yang pertama ini. Kalau ini hilang pada diri orang beriman, nggak ada artinya keimanannya sudah. Imannya bisa dikatakan iman palsu. Jadi tujuannya ma'rifatullah itu intinya tadi bukan sekedar kita kenal namanya. Ini Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, maha pemberi rezeki, maha kuasa, maha menghidupkan, maha mematikan, maha memberi azab, maha merahmati. Iya betul itu. Tapi kalau sikap kita memperlakukan Allah tidak tepat, kepalsuan semuanya itu. Ngomong tok. Maka mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah selama ini kita dalam rangka mengimani Allah? Atau cara bermakrifat kita kepada Allah? Sudahkah kita selalu merasa dimanapun kita berada bahwa Allah itu mengawasi kita? Sudah apa belum? Selalu muncul apa banyak hilangnya perasaan ini? Banyak munculnya. Iya. Itu aja kuncinya. Nah, ingin selamat loh dunia akhirat. Banyak munculnya apa banyak hilangnya merasa muraqabah. Kalau orang sholat tidak ada perasaan muraqabah, sholatnya asal-asalan. Makanya ada yang sholat cepet-cepet gini ya. Dia itu nggak sadar Pak Isa. Nggak sadar kalau Allah ini melihat, mengawasi, di video loh oleh Allah itu ya.
di video, di syuting, ya, diperhatikan, didengar, dilihat. Kalau hilang perasaan ini, ya udah. Sakarepe orang yang. Nah, ini mestinya ini yang menjadi ini. Makanya bagus itu kalau kita membicarakan masalah-masalah ma'rifatullah, masalah-masalah keimanan kita kepada Allah. Mampu gak kita membuktikan? Kan percuma, Pak. Beriman diucapkan 1000 kali nek ngomong tok. Bersahadat berapa kali sehari semalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak ngepek syahadatnya. Kenapa enggak ngepek syahadatnya? Ini hilang. Intinya syahadat itu salah satu diantaranya ini loh. Muraqabah. Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Jadi enak kalau sudah merasa kita percaya. Nggak ada rasa takut. Sampai yang dikasih duit, ini dikasih duit gini, nggak mungkin Pak Iksan, Pak Irwin itu memanfaatkan duit ini amanah kok. Iya, bolehlah ngomong nanti sama ketuanya begini, bendaharanya macam-macam. Tapi kan di mana Allah? Ini Mas Heri ini mempraktekannya ini angel apa gampang ini ya? Kalau nggak dibiasakan angel, tapi kalau dibiasakan insya Allah. Penting loh ini. Ya ini intinya. Bukan di banyak orang, bukan di tempat yang biasa kita contoh di masjid musala, tapi di tempat keramaian, bahkan di sendirian kita di sepeda motor. Iya. Ingat bahwa Allah di situ. Iya. Iya. Kan katanya yang bagus katanya surat Ali Imran ayat 190. Iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam apa? Sesungguhnya silih bergantinya siang dan malam. Ada siang, ada malam, siang. Silih berganti. Dalam 24 jam itu ya. Ya. Fi khalqis samawati juga dalam penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya siang dan malam itu benar-benar merupakan bukti kehebatan Allah, bukti kekuasaan Allah. Bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdik. Ulul albab itu artinya pikiran yang jernih, pikiran yang cerdas, pikiran yang baik, itu namanya ulul albab. Lah, ulul albab itu orang yang cerdas yang memiliki pikiran yang baik itu seperti apa? Disebutkan pada ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu ya. Orang-orang ulul albab itu yang cerdas, pikir, pandai itu dan takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ketika dia berdiri tetap berzikir. Wa qu'udan, ketika dia duduk. Wa 'ala junubihim, ketika dia sedang berbaring. Jadi nyambung terus. Naik sepeda motor kita gitu ya. Kalau naik sepeda motor itu iya, muncul ini, hati-hati nih. Insya Allah nggak nabrak kita. Nggak nabrak. Ini kan ayat ini menyuruh kita berhati-hati. Muncul yang namanya takwa itu apa artinya takwa? Waspada kan? Hati-hati. Selalu muncul pikiran, jangan-jangan aku nabrak, jangan-jangan aku ditabrak, jangan-jangan aku nyerempet, jangan-jangan aku diseret. Kalau itu muncul terus itu insya Allah hati-hati. Selamat. Itu takwa itu diperlakukan dalam segala hal ya. Hati-hati. Nah, jadi ini ya. Ya masuk di sini. Takwa ya Mas Hari ya. Takwa. Apa artinya takwa? Bersikap waspada, bersikap hati-hati. Lawannya apa kira-kira? Orang kalau tidak takwa itu lawannya apa? Ceroboh, sembrono, asal-asalan. Beres tidak beres, pokoknya dilakoni. Itu enggak takwa itu. Orang takwa itu selalu merasa diawasi, merasa diperhatikan, maka selalu bersikap waspada. Ya.
Kalau orang punya rasa malu terhadap Allah, apa kira-kira yang terjadi, Mas? Kalau orang punya rasa malu, nggak usah malu kepada, punya rasa malu kepada Allah, mau kira-kira melanggar aturan Allah? Ini sudah punya rasa takut, punya sifat muraqabah, punya rasa malu, malunya kepada Allah. Ini kadang-kadang nggak muncul ini apa ya? Malunya cuma sama manusia. Terhadap Allah nggak punya rasa malu. Maka orang-orang yang waro itu, orang-orang yang hati-hati itu, walaupun di dalam kamar mandi Mas Heri itu ya, mandi itu nggak telanjang bulat, nggak, tetap dikasih kain itu ya, aurat besarnya dikasih kain. Karena dia merasa ini Allah ngelihat kita ya, Allah ngawasi kita melihat. Masa kita nggak punya rasa malu? Orang-orang yang waro itu orang yang hati-hati. Iya, contoh itu ya, ceroboh. Iya. Iya, Sayyidina Abu Thalib terkenal itu, maka dikatakan karramallahu wajah, itu dimuliakan oleh Allah itu karena kan nggak pernah melihat aurat besarnya, nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kemaluannya sendiri aja nggak pernah melihat. Karena itu tadi waro itu ya hati-hati dalam urusan makanan. Urusan mencari rezeki, ya. Setelah dapat rezekinya juga, ya udah betul aku memperoleh rezeki. Tapi benar nggak cara pendistribusiannya? Kita dapat banyak rezeki, dinikmati dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Banyak misalnya perjuangan-perjuangan Islam untuk tegaknya dinilai ini, tapi kita acuh tak acuh itu ya. Hati-hati. Itu orang yang punya rasa takut itu nggak gitu. Malu juga. Ini kan yang kita jelaskan ini kan sifat-sifat manusia yang mestinya harus dia miliki dalam rangka membuktikan apa tadi itu, bahwa dia itu betul-betul sudah mengenal Allah. Kalau cuma mengenal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha gini, asapnya Maha Pedih, Rahmat itu, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang menentang itu, ya kan percuma imannya. Kata orang sekarang, ngomong doang. Jadi kita itu banyak ya. Jadi ini ada lagi rasa. Jadi ini malu, takwa, apalagi al-haya tadi ya. Al-haya. Merasa malu kepada Allah. Ini penting ini. Kemudian takorrub. Apa takorrub? Merasa dekat kepada Allah. Kita sudah merasa dekat kepada Allah atau masih merasa jauh? Apakah kita kalau mendengarkan suara azan di masjid, di musola, segera kita menjawab panggilan Allah itu masih mengerjakan biasa-biasa saja? Langsung. Kan ada orang nggak direken itu ya, sudah azan sudah gini rekon, nggak apa-apa nanti. Terutama kalau rumahnya dekat dengan masjid, telat melulu dia. Di mana dekat kita kan merasa malu untuk melanggar aturan Allah itu. Kalau takarrub, kalau merasa dekat kepada Allah. Orang kalau sudah merasa dekat, kita dekat kepada sesama manusia saja, itu apa Pak yang terjadi kalau kita dekat dengan sesama manusia? Biasanya selalu kita dapat sesuatu ya. Pak Heri pulang dari kampung bawa ini dikasih lagi. Ya, ini kayak gini dekat itu ya. Selalu merasa berbagi, merasa perhatian kepada orang lainnya gitu ya. Itu karena dia dekat. Kalau kita dekat kepada sesama manusia, dekat kepada pejabat, dekat kepada pemimpin, dekat semua urusan jadi mudah. Coba nggak kenal, bagaimana? Nah kita ini kadang-kadang Pak Iksan, kadang-kadang dekat kepada sesama manusia, kepada pejabat, tapi kepada Allah jauh. Punya masalah, nggak larinya ke Allah, lari ke mbah dukun, tambah rusak. Nah itu aplikasinya nih. Aplikasinya kita makrifah kepada Allah, mengenal Allah atau mengimani Allah, itu harus dibuktikan dengan ini ya. Harus merasa diawasi, muraqabah, harus punya rasa malu, ya. Harus punya rasa dekat kepada Allah,
harus juga punya rasa cinta kepada Allah. Catat aja, memiliki rasa cinta. Salah satu bukti rasa cinta kepada Allah itu senang mempelajari pedoman yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa? Ini. Ya. Ini kan Al-Quran itu termasuk salah satu rukun iman ya. Iya. Apa buktinya orang yang mengimani Al-Quran? Bukti keimanan yang benar dalam mengimani Al-Quran. Minimal paling tidak baca 1 lembar 2 lembar. Iya. Ciri-cirinya orang yang punya iman kepada kitab Allah itu Al-Quran sekaligus sebetulnya iman kepada Allah juga, karena yang punya kitab ini Allah. Salah satunya itu ya, tidak ada waktu-waktu yang ia lalui dalam keseharian tanpa membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat. Jadi bukan one week one news ya. Tidak ada hari-hari yang kita lewati ini tidak tanpa membaca Al-Quran. Nggak bisa habis sholat subuh ya boleh agak pagi agak siang sedikit, siang bisa ya. Tapi ini kadang-kadang ada orang mau baca Quran setahun sekali. Kapan? Bulan Ramadan Pak. Itu nggak cinta kepada Allah itu. Orang yang cinta kepada Allah itu senang berdialog dengan Allah. Maka kata Nabi, siapa yang ingin bincang-bincang dengan Allah, berdiskusi dengan Allah, omong-omongan kepada Allah, perbanyak berinteraksi dengan kitab sucinya. Ya. Ya Mas Heri, apa tadi? Jadi dia apa namanya? Tidak ada hari yang ia lalui kecuali membaca Quran. Itu bukti mencintai Allah itu, mencintai kitab suci. Ada tingkatannya. Iya, iya. Jadi saya lihat itu banyak orang Islam bahkan di rumahnya tidak punya Al-Quran. Jadi cinta bukti kita itu pertama, dia harus punya Al-Quran. Iya. Ada umat Islam yang punya Al-Quran, tapi dia tidak bisa membaca. Iya. Maka yang kedua adalah mempelajari Al-Quran, belajar-baca. Kemudian banyak orang Islam ini cuma baca saja, tidak menghayati. Iya. Kemudian tidak mengamalkan, tidak begitu. Jadi apa tadi? Banyak rumahnya orang Islam tidak punya Al-Quran dalamnya. Kalaupun punya, belum tentu dibaca. Yang sekarang ini banyak orang Islam sekarang punya HP, HP-nya itu nggak ada Al-Quran di HP-nya, kan keterlaluan. Betul. Kalau aplikasi pakai game, ribuan macam-macam game. Oh, tuwek kok saya main game gitu loh, yo. Nggak punya itu temenan itu. Banyak. Orang Islam kok HP-nya nggak ada, diisi apa HP ini? Iya, mestinya diisi kita ini banyak hadis. Sekarang 9 kitab hadis yang terkenal di seluruh dunia itu, yang merupakan panduan pedoman kedua setelah Al-Quran itu sudah masuk semua di HP. Enggak ada. Sampai kitab hadis apa yang ada di HP-nya? Pak Irvin. Nah, jangan ya. Pak Iksan. Ada kitab hadis di HP-nya? Ada. Kalau nggak ada ya, Mas Heri? Ada yang punya kain. Iya. Ibat? Wah, kurang itu. Sama sampai nanti punya anak, punya bini tapi nggak punya anak. Sampai ada? Jangan. Hadis juga. Salah satu hadis lah apa Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Bulughul Maram, Riyadhus, banyak. Semuanya bisa di-download sekarang. Kalau Pak ada? Quran tok? Ya nggak bisa. Ya salah. Mulai nanti ini, setelah pengajian nanti langsung download hadisnya ya. Supaya ada buktinya kita itu ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah ya harus punya ya. Bagaimana kalau nggak punya? Seperti digambarkan Mas, di rumahnya nggak punya Quran. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada kitab sucinya itu, kalau lama nggak ketemu dengan Al-Quran, kangen. Apa kita sudah seperti itu Pak Erwin? Nih nggak ngaji tuh kita kangen. Ya Pak Marjono ya? Orang ngaji tidak ngaji ya biasa-biasa saja, nggak ada sekarang. Nggak ada apanya itu. Orang beriman itu harus rindu kepada Allah pertama. Bagaimana orang membuktikan rindu? Sering baca firman-Nya ya. Rindu kepada Al-Quran ya, sering baca. Seminggu sekali kesuwen, apalagi 1 bulan cuma 2 kali. Ya bolehlah kalau secara struktural, tapi kita kayak ini. Terus bukti yang ketiga bahwa kita cinta kepada Allah,
sekaligus cinta juga kepada kitab sucinya, dia betah duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Kira-kira bisa nggak Mas Heri? Betah duduk berlama-lama. Kira-kira kalau 1 jam ngajinya itu kesuwen apa kurang Mas Heri? 1 jam. Kurang apa terlalu lama? Nah, ya, karena sampai ngomong kurang berarti sampai nggak betah duduk berlama-lama. Orang yang tidak betah duduk berlama-lama dengan Al-Quran itu bahaya. Orang beriman juga mesti betah di masjid, di musola, bukan betah di rumah. Ikan itu Pak Marjono habitatnya di mana? Di air apa di air apa di belanga? Di air. Nek ono iwa wes gak betah tinggal di air, itu alamat akan sengsara iwa itu. Kalau nggak minta digoreng, dibakar atau direbus. Karena iwa itu habitatnya di air. Kalau ada orang ngaku beriman tapi nggak betah duduk berlama-lama dengan Al-Qur'an, nggak betah duduk belajar, berzikir, berdoa, ngeraka sholat di masjid, itu hati-hati. Bisa akan sama nasibnya dengan ikan. Nah, sekarang yang terjadi kalau kita ngisi pengajian diwatui kalau Mas Heria. Mari diwatui, lihat jam. Aku sudah tahu kalau kayak gitu tuh. Itu berarti sudah gak mau itu. Cuman gak berani. Wes Pak Ustadz sampai sudah turun kesuwen, gak berani. Tapi dikasih kode. Amin. Kadang-kadang amin. Nggak ada wayahnya amin tuh amin itu ya. Itu bukti orang yang tidak betah. Duduk bersama Allah, duduk berbincang-bincang dengan Allah untuk membahas ininya. Maka kita jangan begitu. Tapi waktu juga perlu dibatasi. Memang orang ngomong itu biasanya ini ya. Kayak saya ini kadang-kadang kalau gak diingatkan juga kadang-kadang ya seneng aja ngomong. Kita juga bahwa waktu perlu dibagi. Cuman maksud saya itu ngaji baru sebentar gitu sudah diwatui, lihat jam ini. Jangan kayak gitulah. Belum kesimpulan, baru pendahuluan sudah. Orang ngaji kan ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Ini isinya barusan dimulai, sudah waktunya Pak sudah habis. Ini kurang berapa menit ini Pak Heri? Awas kalau sampai anda nggak betah dulu berlama-lama kena loh sampean. Masih lama ya. Itu apa tadi ini kaitannya dengan rasa cinta. Mana buktimu bahwa kamu mencintai Allah? Orang yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai firman-Nya, tidak mencintai kitab sucinya Allah, itu nek ngomong aku beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, ngomong tok iku. Ngomong tok. Bisa-bisa imannya palsu. Suka mengagungkan Allah, suka memuji dan mengagungkan Allah. Kalau diajak untuk memuji dan mengagungkan Allah itu senang. Memuji Allah itu bagaimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca pelan-pelan, dihayati, ya, dihayati, jangan di bibir tok. Subhanallah, artinya Allah Maha Suci. Kenapa kok kita mengucapkan ini? Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Kenapa kita ucapkan itu? Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa kita ucapkan itu? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa kita ucapkan itu? Itu kan ada maksudnya. Jadi seneng kalau dia apa istilahnya ya? Curhat. Jadi orang berzikir itu Mas Heri, orang berzikir mengucapkan alhamdulillah subhanallah dengan penuh penghayatan, itu sama dengan curhat kepada Allah. Kan cara kita untuk mendekatkan diri Allah begitu yang ditunjukkan oleh Allah. Bukan berarti Allah itu senang disanjung-sanjung, dipuja-puja, memang begitu caranya. Orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah harus banyak menyebut dan memuji. Memuji Allah melalui sifat-sifatnya itu ya Hayyu ya Qayyum ya Fattahu ya Ghaffar ya Aziz ya, itu kan caranya memang begitu, perintahnya di Quran begitu. Tapi orang baru diajak subhanallah 33 kesuwen, Allahu Akbar Allahu Akbar kesuwen lah, karena maunya pengen teluai. Masya Allah.
Bagaimana dengan kita? Kita kalau memuji Allah, membesarkan Allah, senang berlama-lama atau senangnya singkat aja gitu Mas Heri? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Terlalu lama jangan, terlalu pendek juga jangan. Sampai senang. Ya. Itu habis sholat terutama ya. Itu ada istilahnya contohnya. Tapi kalau setelah sholat zikir, nah itu boleh lah. Ya. Yang ikuti berangkat kerja. Ya, ngikuti petunjuk. Kerja itu sama berangkat kerja itu diisi zikir sampai tempat kerja. Iya. Itu bedanya. Iya. Nah, kita harus pahami itu. Ini kan ini tadi kan temanya apa ini ya? Iya. Kan temanya ma'rifatullah. Subtemanya tadi kajian ini ya. Ma'rifatullah, yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya itu penting. Tapi ada yang lebih penting, bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Bagaimana kita memposisikan Allah ya. Allah itu penting apa lebih penting? Ada yang lebih penting daripada Allah. Baik San. Ada nggak yang lebih penting daripada Allah? Iya, manunggal Gusti. Iya. Iya, apakah Allah itu kita pentingkan atau mungkin ada sesuatu yang kita pentingkan lebih penting daripada Allah? Iya. Mencintai anak, istri, sahabat, teman, pimpinan itu baik. Tapi harus cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah harus lebih dari itu. Itu baru kena syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah itu baru kena. Tapi kalau masih mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya, nggak ada apa-apanya. Nah ini yang harus ke depan ini harus kita praktekkan. Kalau orang sudah mampu memposisikan Allah, lebih mencintai Allah, mencintai Rasul daripada segala apa yang dicintai dunia, itu namanya syahadatnya udah mantep itu. Tapi kita kan belum begitu. Ya mudah-mudahan sudah memproses diri untuk ke arah itu ya. Karena gini, ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, maka cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada sahabat kita, itu mencintai dengan benar. Betul. Itu benar. Iya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita cinta sama sahabat, tapi kita melupakan cinta kita kepada Allah, maka cintanya cuma apa ya? Karena dia butuh, kita butuh dia. Iya. Kita itu. Tapi kalau cintanya kepada Allah lebih tinggi, maka Allah tumbuhkan rasa sayang cintanya kepada yang lain itu. Mestinya kan betul Pak Ade. Mestinya kan kita berpikirnya begini. Saya punya istri cantik, memang harus dicintai. Tapi siapa yang memberikan istri yang cantik? Allah. Semuanya kan mestinya begitu. Saya punya jabatan, punya pekerjaan yang bagus. Siapa yang memberi pekerjaan jabatan yang bagus? Kan atas kuasa Allah juga. Mestinya kita ke sana ya. Siapa yang memberikan kendaraan yang bagus sampai punya rumah yang bagus itu? Kalau Allah nggak memberikan, nggak bisa apa-apa ya. Maka kita mestinya kepada Allah. Tapi kadang-kadang enggak. Allah itu nomor 111. Terus kalau sudah itu, bagaimana pertolongan Allah akan datang? Bagaimana perlindungan Allah akan datang? Bagaimana ketenangan batin Allah akan berikan? Sebab urusan tenang, tentram hatinya itu urusan Allah. Nggak bisa kita dibikin-bikin, itu nggak bisa kalau Allah nggak menghendaki. Wadah orang masyarakat itu 24 jam waktunya. Berangkat pagi, pulang besok pagi lagi ya. Apa yang dikejar itu? Apa yang dikejar? Dunia. Tapi kan ibadah juga. Iya, boleh lah. Dikejar. Tapi itu kan termasuk orang salah jalan itu ya. 24 jam. Sudah sholat enggak, istirahat enggak, kayak gini ya pokoknya ya. PC. Itu pun SPBU itu 24 jam nggak buka, itu termasuk supermarket itu. Apa yang dicari itu ya kan PC. Pertanyaannya itu, ada nggak kesempatan untuk memuji Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk bersolawat kepada Nabi kayak gini? Mana mau sempat kalau sudah gitu? Orang kalau sudah kesemsem, apa kesemsem ini? Cinta. Cintanya sudah terlalu mencintai segala sesuatu, pasti cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah jadi nomor 111. Terus seperti itu mau berharap ridho Allah akan datang, pertolongan Allah akan datang. Wong menjauh dari Allah, ya kan kita harus taqarrub, dekat kepada Allah. Ya ini mudah-mudahan kita begitu. Tauhidnya itu kita ke depan gitu. Aplikasi syahadat itu asyhadu Allah itu sebetulnya ya.
Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul itu kan. Apa gunanya kalau kita lakukan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Di bibir tok. Enggak ngepek. Kan ada yang kayak gitu ya. Wayai sholat, ya sholat. Diajak minum, ya mau juga. Ada kesempatan nyolong, nipu, mau juga. Kan ada gitu. Loh Pak, sampean kok diambil itu punyanya orang itu. Gimana sampean? Sampean kan sholat, sampean puasa kayak gitu. Apa jawabannya? Mas, jangan dicampur. Sholat itu ibadah. Kalau ini kan profesi. Rusak. Pak, sampean orang beriman, sampean sholat, puasa, sampean sudah haji loh berapa kali, sampean kok saya nyolong, saya korupsi, kok nipu orang, jangan dicampur Mas, ini kan urusan sholat itu kan ibadah, kalau ini urusan korupsi, nyolong, nipu, ini kan profesi, rusak. Nah, seperti tadi itu Robi, di orang yang mencintai orang lain, anak, istri, sahabat, mungkin ya, itu lebih daripada dicintai kepada Allah, maka Allah disebut dalam kasih. Iya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah yang nomor satu, kedekatan kita kepada Allah nomor satu, takwa kita, takut kita kepada Allah nomor satu, katanya hadis, siapa yang takut kepada Allah, takutnya sungguh-sungguh takut, segala sesuatu yang ada di sekitarnya akan takut semua, termasuk orang-orang yang takutnya. Macan yang galak, buaya yang seperti itu, kalau orang betul-betul takut Allah, nggak berani gigit, takut dia. Ya karena itu tadi kan sandaran vertikalnya kepada Allah. Sama dengan itu. Kalau kita mencintai Allah, Allah akan memberikan rasa cinta yang benar kepada anak kita, kepada istri kita, kepada sahabatnya. Bukan cinta palsu. Ngomong di depan, aku senang sama Pak Ervin, cinta sama Mas Heri. Allah ngomong tok, enggak di belakangnya nanti dirasani, dijelek-jelekkan. Itu kan. Nah. Khalid bin Walid membuktikan. Iya, betul. Jadi di Eropa itu ada seorang ratu. Dia memiliki racun baik. Iya. Barang siapa bukan hanya minum, cuma nyicipi sedikit pasti mati. Ketika Khalid bin Walid disuguhin, hidupku di tangan Allah. Kata Khalid bin Walid. Bukan dicicipin racun itu, sak gelas dihabisi. Iya. Itu kenapa begitu? Nah tambah lagi nih, karena ada namanya tawakal. Ini kan ya. Apa tawakal ini? Berserah diri. Ya, berserah diri. Ya Allah, racun nggak mempan Pak dimakan kalau sudah tawakalnya kepada Allah. Segala sesuatu bisa mematikan, bisa membunuh kan atas kuasa Allah. Tawakal. Iya, betul. Ini siapa tadi? Khalid. Ini tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Yakin, tembus ke dalam hatinya. Nggak bisa sesuatu itu memberikannya. Cuman kita kadang-kadang masih di bibir. Ini yang orang hari ini ada nggak yang seperti itu, Robi? Bagaimana? Orang hari ini ada nggak yang seperti Khalid bin Walid? Wangel. Saya ada. Ada. Saya bisa sebut orangnya. Iya. Kualitas tercinta kita. Beliau pernah katakan racun sudah terpokok. Insya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Iya. Demi Allah. Iya. Betul. Iya. Karena kan beliau itu sudah dididik oleh Allah dari istilahnya ibarat tahan banting beliau itu ya. Ya kita sebetulnya kan ingin napak tilas kepada beliau. Kan apa yang selalu setiap ketemu itu Allah itu selalu di sini. Allah ini. Kalau serasi antara di sini Allah terus ya. Kan kita kadang-kadang Allahnya itu ya takarrubnya kepada Allah hilang. Malunya kepada Allah hilang. Tawakalnya kepada Allah hilang. Merasa diawasi oleh Allah nggak muncul. Takwa, ya, waspada dan hati-hatinya terhadap Allah nggak muncul. Bagaimana nggak masalah terus melanda kita? Coba lihat Khalifah itu sakit jarang, ya kan? Kalau ditantang tambah muncul beraninya. Iya. Cuman kita saja mengatakan beliau itu dalam. Ya, itu sebetulnya buat beliau itu, waduh. Ya itu Mas Her. Jadi contohnya tadi kayak siapa? Khalid bin Walid. Rengkeknya cinta itu ada di Atoba 25. Ya betul ya. Ya 24. Ya.
Ya, ya, ya. Jadi kalau kalau kita ingin Pak Ervin, kalau ingin ngukur rasa cinta kita, ini loh, ini. Saya mau sebut tadi. 24. Apakah kita ini sudah mencintai Allah, sudah mencintai Rasul, atau lebih besar cintanya kita kepada yang lain? Di sini ujiannya nih. Quran surat 9. 24. Coba dibacakan Mas Iri, dibacakan biar jelas ya. Betul diingatkan Pak ini. Katakanlah jika bapak-bapakmu. Satu, bapak-bapakmu ya. Bapak-bapak terus. 2, anak-anakmu. Saudara-saudaramu. 3, pasangan-pasanganmu. 4, keluargamu. 5, harta kekayaan yang kamu usahakan. 6, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. 7, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Maka saya bilang tadi, fasik kalau mencintai, iya. Diancam nggak oleh Allah di situ? Ya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Itu maksudnya apa? Balasan azab. Azab. Keputusan Allah itu dikasih banjir, ya, tubruan, ya bisa terjadi, dikasih penyakit nggak sembuh-sembuh, ya kan? Dikasih tsunami, dikasih gunung meletus, ya, kereta api tubruan, banyak macamnya itu ya, ancaman Allah itu ya. Itu kalau cinta kita kepada Allah dan mencintai perjuangan jihad tadi itu lebih ke situ daripada cintanya kepada Allah. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa enggak takut? Jadi ada 8 ya. Ada 8 yang bisa menghambat rasa cinta kita kepada Allah dan rasa berjihad di jalan Allah. Itu enggak jauh dari 8 itu. Bapak-bapakmu, anak-anakmu tadi ya, pasangan-pasanganmu, ya, saudara-saudaramu, tempat tinggalmu, keluargamu, usahamu, perdaganganmu yang kamu takut rugi, dan rumah tinggal yang kamu cintai. Pak Marjono yuk ngaji, kayak iso Pak Hi, nopo, Maisha. Tapi memang saya juga kadang-kadang kalau sebenarnya gini, kadang-kadang bingung juga itu ya. Soalnya nanti kalau kita kan ada di tempat kerja kita kadang-kadang dikondit ya. Sampai 3 kali berturut-turut dimasuk itu siap-siap untuk di ya. Asal jangan. Asal jangan. Jangan katakan ketika taklim itu kemudian dia bekerja. Bekerja ini kan juga ibadah. Nah, itu tidak boleh. Iya. Jangan tuduhkan ibadah itu dari ibadah yang lain, tidak mungkin itu. Iya. Pokoknya salah sudah. Iya. Sudah taklim salah. Jangan pakai ini ibadah. Nggak usah kebanyakan alasan ya. Monggo. Satu itu kebanyakan cinta kepada istri. Betul. Waktu mantan baru, kalau mantan lama sudah. Apalagi paaskan. Matanya nggak lihat. Ada 3. Ada 3 ujiannya ini. Ada tempatan ya. Tahta, harta, wanita. Ini kalau orang sudah kesemsem dengan yang 3 ini udah. Allah nomor 111 sudah sama Rasul. Ancor pesen telur. Tapi andaikan ini diantara yang 3, mana yang paling besar pengaruhnya? Andaikan Pak Iksan diamanai menjaga duit miliaran, ya, sampai juga disuruh menjaga wanita cantik. Wanita cantik ini menawan, menarik, cantik, mulus, halus ya. Kalau sama-sama keimanannya tadi mau tergelincir itu, kira-kira mana yang dulu digarap? Garap harta dulu apa garap wanita cantik? Yang mana Mas Jono? Karena dengan wanita itu nanti juga harta juga. Iya berat. Ini yang nomor bawah ini.
Berat ini. Oh, saya aduh mau sepeda motor toh. Mau korupsi dulu. Ini kan alat pancingnya iblis ini, umpannya iblis ini untuk mengumpan kriteria ya. Harta, tahta, wanita. Maka hati-hati dengan yang tiga ini. Masuk gak tadi di At-Taubah Darsunnya? Masuk. Ya, saya ambil sebagiannya itu. Di sini mau kan di sini bahasanya itu kan layanan. Wa aswajukum. Iya. Ya, wazwajukum. Wazwajukum kalau kadang-kadang istri-istrimu. Sebetulnya yang pas itu pasangan-pasanganmu. Kalau istri berarti yang suka menggoda suaminya. Kalau suami berarti istrinya. Yang sering menjadi penghambat supaya tidak cinta kepada Allah. Itu tuh. Nah, gitu. Sampean pernah melihat orang membunuh gara-gara rebutan pahala? Mantan. Ada Pak Marjono. Orang membunuh gara-gara rebutan pahala. Belum ada. Belum ada. Membunuh gara-gara harta ada? Ada. Ada. Katanya orang Madura, sangkol, nyengkol. Nyengkol itu tukaran. Iya. Kakak adik itu kadang-kadang saling membunuh gara-gara harta. Paman baik ponaan itu banyak itu ya. Ya. Gara-gara wanita ada? Banyak. Membunuh gara-gara wanita. Carok kalau di Madura terkenal itu ya. Ada? Banyak. Ya. Padahal ini semuanya alat pancing ini. Nggak ada orang itu rebutan pahala, nggak ada. Contohnya saja orang kalau ke masjid ngisi kotak infak, mana berani nyabut yang gambarnya siapa? Bung Karno sama Bung Hatta itu, saya nggak abang. Gini, masukkan di kotak infak, di telok saya. Dilihat kalau bisa saya ngunik loh ya. Tapi kalau ditanya, sampean mau masuk surga Pak? Oh enggak, duluan apa belakangan? Kalau bisa duluan. Impaknya, itu nggak malu itu loh Mas Eri, nggak malu di hadapan Allah ya. Ini cari Allah, potonganmu mau masuk surga, impaknya 1.000. Hei so Mas, sampean menonton monyet aja di kebun binatang itu bayar berapa sekarang? Sampean masuk kebun binatang berapa? Berapa? Gak iso ikulak biyen sekarang. Iya, 30.000. 30.000. Kalau musim-musim liburan itu 35 bisa sampai ya. Itu masuk kebun binatang nonton monyet. Monyet dan lain-lain itu ya. Bayar gitu. Mau masuk surga 1.000. Enggak malu itu di hadapan Allah nih loh tuh. Kecuali kalau memang nggak ada, kalau nggak ada itu nggak urusan memang ya sudah mau 1.000 saja memang gitu. Ini enggak kadang-kadang, iya kelasnya kelas gajah, sedekahnya koyok kelas ayam kan nggak seimbang. Nek kelasmu kelas gajah, sedekah seperti gajah. Kelasmu kelas sapi, sedekah sekelasnya kelas sapi. Kelas ekonomimu kambing, sedekah gini. Jangan kelasnya gajah, sedekahnya koyok telur ayam. Mau masuk surga nggak bisa. Masya Allah. Baik, ini waktunya tinggal sedikit. Jadi apa tadi ya? Cara kita bersikap kepada Allah, pertama harus punya rasa takut. Ya, takwa itu sudah ya. Tapi takwa ada sendiri. Takut, ya. Takut itu khasyat namanya ya. Khusyuk itu sebenarnya itu ya. Takut. Terus yang kedua harus punya merasa diawasi tadi itu. Yang ketiga harus takwa tadi artinya apa? Waspada dalam menjalani aturan Allah. Takut keliru. Selanjutnya al-haya, punya rasa malu kepada Allah. Selanjutnya lagi punya rasa takarrum, merasa dekat kepada Allah. Selanjutnya lagi tawakal. Selanjutnya lagi mencintai Allah, ya. Jadi mencintai Allah salah satu caranya itu dengan bertakarrub. Bertakarrub kepada Allah itu melalui ibadah, Mas Heri. Kalau ingin dekat kepada Allah, jangan menuntut dari ibadah yang wajib, gak iso. Sholat itu gak bisa dikurang-kurangi itu saja. Jadi siapa yang ingin takarrub kepada Allah itu kuncinya ada dalam ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Bukan zakat, tapi ada pada infaknya dan sodakonya. Karena kalau orang ingin dilebihin, tentunya dia akan melebihkan. Ya, begitu. Kuncinya itu. Itu sudah teori gak bisa dibantah itu.
Jadi siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita dekat kepada Allah, seluruh keinginan, hajat, kebutuhan kita akan segera diberikan. Karena kita dekat. Tapi kalau kita menjauh terus, menjauh dulu. Diajak zikir, diajak baca Quran, banyak alasan. Diajak ngaji, banyak alasan. Bagaimana kamu bisa dekat kepada Allah? Untuk dekat kepada Allah itu, dekati petunjuknya, itu yang paling mudah sekarang. Dekati petunjuknya. Maka sampai Nabi ngomong, kalau kamu ingin bincang-bincang dengan Allah, ingin beramal-amal dengan Allah, ingin beribadah, perbanyak baca Quran. Orang membaca Quran itu sama kita bincang-bincang. Maka kalau kita punya masalah, jangan larinya ke mbak dukun, jangan lari ke orang pinter, ke paranormal. Lari kepada Allah, tanyakan, ya Allah punya masalah, pasti ditunjukkan oleh Allah aturannya. Kadang-kadang Mas Heri itu kalau ada orang ingin jatuh, aku punya masalah nih, coba ambil Al-Quran, kita ambil Al-Quran, buka ayat yang dibaca, dibuka pas itu, ini loh masalahmu. Itu loh. Misalnya Mas Heri punya Mas Ervin punya gini kok masalahnya. Ada orang kadang-kadang orang yang dekat kepada ambil Quran, sampai buka sendiri kena gini. Langsung, ini loh masalahnya Mas Herin sampai kena begini di sini loh, ini diserahkan ya. Kadang-kadang seperti ada yang nunjukkan. Kan Quran ini kan ajaib. Seperti mungkin. Kalau diingatkan ya Allah, saya ingin solusi ya Allah. Buka itu pas yang iya. Gitu. Cuman persoalannya sekarang ini kita anggap begitu kan, rata-rata orang Indonesia Al-Quran diwacot tok. Dibaca. Tidak pernah dikaji maknanya. Menurut Pak Marjono, Al-Quran itu kalau dibaca tok, tidak dibaca artinya masih diancam nggak kita oleh Allah? Diancam. Tidak ngaji bahaya, sudah ngaji bahaya juga. Tidak sholat celaka, sudah sholat bisa celaka juga. Tidak berislam jelas masuk neraka, tapi berislam tapi Islamnya tidak benar, terancam masuk neraka juga. Di mana ayatnya bahwa orang kalau sudah ngaji tapi tidak paham artinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Surat apa, ayat berapa Mas Heri? Dulu sudah pernah saya sampaikan, lupa mungkin ya. Bahwa kalau kita cuma baca Al-Quran khataman sabedino tapi tidak ngaji kayak gini, di mana ayatnya bahwa orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Di mana, Pak? Lupa. Surat ke-7 ayat 179. Langsung buka. Nah, alhamdulillah kita sudah ya, setiap kita ngaji selalu dibaca artinya Mas Heri, dikaji lagi ya. Dibacakan Mas Heri. Ayat artinya aja. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Pertanyaannya dari ayat itu, pertanyaan, siapa yang diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Kucing sama sapi masuk. Nah, jadi nggak usah takut kucing sama sapi. Manusia masuk. Jin dan manusia oleh ayat ini dijelaskan akan dilemparkan, dicampakkan menjadi isi neraka. Kafiran itu sampai penuh sesak sebanyak-banyaknya. Karena kita manusia harus punya rasa takut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok jin dan manusia itu bisa masuk ke dalam neraka jahanam? Apa sebabnya? Penyebabnya 3. Hati, mata, dan kuping. Ya gitu ya. Mereka diberi hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Diwacot tapi nggak paham. Tidak tadabbur. Ya, tadabbur itu paham. Bagaimana mentadabbur? Qurannya nggak ada artinya. Maka sudah mulai sekarang kalau beli Quran, jangan lagi beli Quran yang tanpa arti. Kalau untuk orang Arab cocok gitu, kalau orang Indonesia, orang Jawa, Madura gak cocok gitu ya. Harus yang ada artinya. Ada artinya saja kalau tidak dibaca, ya mana bisa paham kita. Ya. Jadi
celakanya itu gara-gara tidak berpaham. Sudah ngaji tapi nggak paham, masih kan ngeri kita. Alhamdulillah kita insya Allah ya, tapi belum maksimal kita ini. Karena kita ngajinya Pak Irfin baru satu bulan berapa kali Mas Heri? 2 kali. Ya, ya. Maka kita maksimalkan sendiri di rumah. Jadi, ya. Saking jeleknya orang yang tidak paham Al-Quran itu seperti apa katanya tadi di situ Mas Heri? Saking jeleknya. Hah? Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Lebih jelek, lebih hina dari binatang ternak. Binatang ternak sapi masih bisa disate, dibuat gulai, kotorannya bisa dibuat pupuk. Nah kalau manusia itu sudah hatinya tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah, itu kata Allah lebih hina daripada binatang ternak. Binatang ternak itu contohnya kayak apa? Sapi, kambing, ayam, bebek, babi. Babi termasuk binatang ternak nggak? Ada nggak orang yang beternak babi? Ada. Ya berarti termasuk. Jadi manusia itu lebih jelek dari babi. Ya, beternak anjing ada? Ada. Lebih jelek dari anjing. Kalau hatinya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Tidak sampai di sini, nanti double nanti Mas Heri itu ajarnya. Besok di akhirat itu kalau mati dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Buta, padahal waktu di dunia melek. Gara-gara gak seneng belajar Al-Quran, atau cuma seneng membaca tapi tidak mau mempelajari maknanya Quran. Besok nek mati itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Bisa diperiksa surat 20 ayat 124 sampai 26 ayatnya. Dibuka ya. Surat 20 surat Toha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkan. Ya, coba baca. Ah? Iya, coba ya dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan. Di situ sungguh dia akan membangkitkan kehidupan yang sempit di situ ya. Iya. Kalau bahasa sekarang bukan kehidupan sempit. Dia akan mengalami multi masalah, multi problem. Ngurus ini buntu, penyakit multi problem. Karena dia berpaling dari Al-Quran. Itu di dunia Mas Heri, di dunia. Terus? Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, buta kan? Gara-gara berpaling dari Quran itu nggak mau menyembuhkan dari Al-Quran, dibangkitkan dalam keadaan buta. Terus dia protes, terus. Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat. Iya, nggak nerimo, dijadikan buta oleh Allah, nggak nerimo, dia protes kepada Allah. Terus ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Nah, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Iya, kamu mengabaikannya. Mengabaikan itu maksudnya apa? Mengabaikan maksudnya apa? Ya, nggak ngereken. Tidak peduli dengan Al-Quran, ya nggak sempat ngaji itu gara-gara ngurusin maisha kalau mau. Hanya besok ini ancaman juga dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya Allah, aku dulu di dunia melek, kenapa kok jadi buta sekarang? Katanya Allah di situ, iya, dulu waktu kamu hidup di dunia sudah tak berikan Al-Quran, tapi kamu tidak peduli dengan Al-Quran, nggak direken, diabaikan Al-Quran. Begitu pula sekarang, maka kamu akan diabaikan, biar kamu tetap buta. Di dunia buta jadi masalah, masih bisa ada yang nuntun. Kalau ini nanti kalau di akhirat ya apa kira-kira Pak Jonoyo? Buta. Nah, alhamdulillah kita ini sudah ya nih. Jadi sebagai kesimpulan mungkin pada sore hari ini, jadi apa tadi? Mengenal Allah dengan memahami sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, itu memang sudah merupakan suatu keharusan. Akan tetapi jika kita hanya mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, sementara kita tidak mampu memposisikan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersikap dengan sikap sebenarnya terhadap aturan Allah, maka makna makrifah kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah itu bisa dikatakan
nggak ada pengaruhnya apa-apa. Karena cuman mengenal saja. Pada sebetulnya yang menjadi intinya setelah kita kenal itu, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap Allah. Bagaimana kita bersikap terhadap Allah atas bukti pengenalan dan keimanan kita kepadanya? Ya ini tadi ini ya. Ya, yang paling penting itu ya. Apa yang ada dalam hatimu, baik kamu sembunyikan maupun kamu nampakkan, ketahuilah Allah tahuinya. Karena Allah itu muraqabah. Ya, rokiban. Innallaha kana alaikum rokiban. Kata surat An-Nisa ayat 1 ya. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengintai, mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Kalau sudah perasaan ini aja yang satu, kita kalau sudah merasa diawasi oleh Allah itu udah beres. Ditambah lagi dengan takwa, waduh udahlah. Nggak usah. Yang lainnya ikut semua ini Mas ini. Takarrubnya, rasa malunya, tawakalnya ini ya. Intinya itu tadi ada pada kalimat rasa muraqabah, takwa. Yang terkandung juga di dalamnya rasa takut. Karena orang kalau cuma percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak takut kepada Allah, ya nggak ada artinya imannya. Namanya iman palsu. Takut tadi apa? Hah? Kalau takut tadi. Kalau takut itu khauf ya. Nah, ini khauf. Ya. Kalau takwa ini waspada, khauf kayak gini ya. Khaufun ya. Khosyah juga bisa, khosyah khaufun sama ya. Ada lagi kalau ingin tambah lagi satu ini Mas Eri, roja. Roja itu penuh harap. Ya, penuh harap kepada Allah. Karena seluruh harapan itu yang bisa kalau diperkenankan enggak beres ya. Penuh harap kepada Allah. Termasuk kalau kita berdoa itu, sholat kita berharap penuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jangan berdoa, ya Allah ayahku sakit, kalau mau disembuhkan silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu enggak roja namanya. Ya. Khauf itu rasa takut kepada Allah, nanti aku diazab, nanti ibadahku enggak diterima. Jangan-jangan begini, itu namanya rasa khauf. Kalau saya simpulkan ini boleh? Boleh, silakan disimpulkan ya. Allah itu penting. Tapi bagaimana memposisikan Allah itu lebih penting? Ya. Boleh ya? Ya itu ya. Mengenal Allah itu penting, tapi yang lebih penting itu memposisikan diri kita kepada Allah sebagai bukti makrifat kita kepada Allah gitulah ya. Jadi kalau cuman makrifat tok kena itu kulit-kulitnya Mas Heri. Ya, kulitnya. Rohnya itu ada pada prakteknya itu. Ya. Nggih. Ya betul. Ya. Itu kira-kira cukup ya? Cukup. Untuk kajian pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan tema tadi memposisikan atau cara kita bersikap kepada Allah sebagai bukti keimanan dan makrifat kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Apa yang kita kaji dimampukan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau iman kita kepada Allah, satu saja kuncinya, kalau sudah mampu kita mempraktekkan itu, merasa diawasi oleh Allah, insya Allah yang lainnya akan ikut semua itu, akan melengkapi cara kita mengimani Allah, cara kita bermakrifat kepada Allah dengan iman dan makrifat yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Dan juga mudah-mudahan segala kesalahan, kelemahan dan kekurangan kita semoga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.